Halo Mates, apa kabar? Terima kasih yang udah bertanya nih di chat Zoom dan juga YouTube. Yang belum sempat saya jawab ya, saya bakal jawab di sesi Q&A berikut ini. Nah, saya akan jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman nih tentang digital marketing ya, khususnya digital marketing with Google pada batch ke-9 ini. Yang pertama ada dari Anita Melani. Kak, gimana sih cara memilih keyword yang pas untuk konten kita? Oke, jadi untuk memilih keywords ini, itu kita bisa memanfaatkan beberapa tools atau alat ya di dunia maya. Nah, salah satu yang paling banyak dipakai itu orang itu adalah Google Trends. Jadi teman-teman bisa googling aja di Google yang namanya Google Trends. Nah, teman-teman bisa masukkan di situ beberapa kata kunci untuk kita melihat sih apa sih trennya sekarang ini gitu. Misalkan kita bisa pilih negara Indonesia atau seluruh dunia. Jadi ketika kita pakai Google Trends ini kita bisa tahu nih apa yang sedang tren di Google maupun juga di YouTube. Nah, itu kita bisa pakai supaya konten kita tuh bisa ikutan naik ketika trennya itu lagi meningkat. Nah, yang kedua kita juga bisa menggunakan tools namanya Keyword Planner. Nah, Keyword Planner ini banyak juga disediakan oleh beberapa tools ya. Itu diantaranya adalah Smart SEO Tools atau juga dari Google Ads. Nah, Keyword Planner ini kita bisa tahu dengan pasti berapa sih orang yang mencari kata kunci tertentu di suatu wilayah. Contohnya misalkan Indonesia nih, kita masukkan kelas online. Nah, kita bisa tahu nih berapa banyak sih orang yang mencari kata kelas online setiap bulannya di Indonesia. Jadi seperti itu. Ketika kita membuat konten atau blog atau artikel apapun itu dengan memasukkan kata kunci atau keyword tadi yang memang banyak dicari orang, maka peluang konten kita itu dilihat semakin banyak orang semakin tinggi. Karena trafficnya juga makin besar dan juga potensi audiensnya juga besar karena yang memang mencari itu sangat besar. Seperti itu ya. Jadi kita bisa manfaatkan Google Trends sama Keyword Planner untuk kita membuat konten. Dan keyword-keyword itu kita juga bisa masukkan di dalam judul atau title ya, atau juga dari sisi deskripsi maupun juga dari caption. Jadi kita bisa memasukkan sebanyak-banyak keywordnya itu ke dalam konten kita. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua nih dari Erviana Nur ya, Kak gimana sih agar web kita itu dikunjungi orang dengan cepat? Nah, cara membuat orang itu bisa mengunjungi web kita dengan cepat itu ada banyak banget nih. Nah, yang pertama dari Google itu menyarankan adalah kita sebaiknya membuat webs yang responsif, artinya tidak lemot. Jadi ketika orang itu membuka website terus lemot dan loadingnya itu lebih dari 5 detik, itu meningkatkan orang itu 30% bakal leave websitenya. Jadi sebaiknya website kita itu responsif, nggak terlalu banyak konten yang berat. Nah, konten yang berat itu bisa dari video. Nah, video itu kita caranya adalah bisa dengan embed. Jadi kita masukin cukup linknya aja supaya nggak menuhin memori di website kita. Kalaupun kita juga mau upload foto atau gambar, gambarnya itu juga harus dikompres terlebih dahulu. Nah, setiap kita kompres, itu kita juga harus masukin alt text atau nama filenya itu, supaya itu membantu indexing dari Google. Nah, ketika website kita di-index sama Google, itu bakal meningkatkan possibility kita supaya makin terlihat sama orang. Nah, selain responsiveness juga, yang kedua adalah dengan konten. Konten inilah yang menjadi alasan orang itu datang berulang-ulang ke suatu website atau mungkin channel YouTube. Jadi kita harus sering-sering rajin bikin konten. Nah, kontennya seperti apa ya tadi? Dengan memanfaatkan keyword yang paling banyak dicari orang-orang. Dan tentunya itu harus relate sama produk atau brand kita, seperti itu. Selain sisi kecepatan, konten, satu lagi adalah kita juga bisa menggunakan iklan. Dengan iklan ini kita bisa membuat atau mendatangkan traffic secara sangat cepat sekali. Karena itu bisa munculnya di atas page-page yang memang udah bagus SEO-nya atau di page 1. Jadi dengan iklan itu trafficnya cepat banget naiknya. So gitu aja yang udah bertanya, terima kasih banyak ya, dan sampai ketemu lagi di kelas KTNG Samsung Univ Indonesia selanjutnya. Terima kasih.